baik dan buruk itu bukan tergantung orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Aku nggak ngerti di masa lalunya sampean dulu kenapa kok bisa sampai seperti ini yang harus sampean alami. Kan itu dulu. Karena tidak ada nasib yang jelek itu gara-gara orang lain, itu nggak ada. Semuanya pasti dari diri sendiri. Apa yang kita lakukan di masa lalu gitu. Jadi kalau saya percaya seperti itu, kalau saya melakukan hal baik di masa lalu, hari ini pasti saya akan menerima baik. Kalau saya melakukan hal yang buruk di masa lalu, ya masa mendatang kita mendapatkan balasannya yang buruk. Kalau saya percaya seperti itu, Mbak. Karena susah sekali ya mencari orang yang sadar akan dirinya sendiri. Susah sekali ya orang yang mengakui bahwa aku banyak salah, aku banyak keliru, kan kayak gitu tuh. Nggak banyak orang yang begitu, Mbak. Yang ada aku nggak salah kok, aku baik. Aku nggak pernah nyakitin apapun, yang nyakitin siapapun kan. Tapi kenapa nasibku kan jelek? Kan mereka nggak mau disalahin. Orang hidup-hidup kita, yang jalanin kita, kenapa harus orang lain yang jadi salah-salahan, kan begitu? Kayak gini nih. Ini hidup sampean, ini yang harus sampean alami, ini harus sampean hadapi, kan? Kan gitu tuh, Mbak. Bener nggak? Jadi nggak ada masalah. Kalau sampean break, boleh main ke kantor kami. Kalau sampean di interminate juga boleh main ke kantor kami. Kalau sampean masih butuh duit, ya disabarkan hatinya, berdoa, memohon supaya Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah itu melunakkan hati majikan sampean, kan begitu tuh, Mbak. Tinggal. Iya kok. Iya. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah tidak bisa meminta bantuan kepada manusia, ya kita tinggal percaya nggak sama bantuan yang menciptakan kita. Sama Allah, ya. Nah, ya sudah, sebut namanya. Karena apapun rintangan di dunia ini, di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada itu pasti atas ridho dan kehendaknya Dia. Lah sekarang sampean diridhoi dengan hal yang seperti ini. Banyak orang pingin ke Hong Kong, sampean sudah nyampe Hong Kong. Dan benar, yang itu yang saya pikir 2 kali. Loh, enggak, pertanyaan saya gini loh. Yang kepingin ke Hong Kong kan sampean. Iya. Nah, sekarang sudah sampai di Hong Kong kok sampean mundur gitu loh. Orang yang mau banyak pingin ke Hong Kong itu ada berapa banyak, Mbak? Yang masuk ke data saya aja mungkin ada anak 50 sampai 60 orang pingin berangkat dan balik lagi ke Hong Kong. Nah, sampean yang sudah di Hong Kong, apakah tidak mau bersyukur dengan hal itu? Cuman majikan kayak gitu, alah, manusia dia mau maki-makian, penting aku gajian tiap bulan. Kan ada yang punya prinsip kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang, moto picek kuping budek, pura-pura buta, pura-pura tuli. Udah omongannya, gitu kok. Omongannya mereka udah nggak perlu didengerin kalau gitu. Seandainya aku di interminate, nantinya itu apa saya bisa mendapatkan majikan lagi kok? Ya kalau sampean itu udah 2 kali interminate. Ya dengerin saya ngomong. Sekarang ganti. Kalau sampean sudah tanya 1 kali, sampean terus diam kalau aku ngomong. Jangan aku ngomong terus sampean ya. Jadi maksud saya begini loh. Kalau sampean di interminate, kita tidak akan tahu apakah visa sampean turun atau tidak. Tapi kalau sampean di interminate-nya terus meminta rekod yang baik untuk cari majikan lagi, ya usahakan itu. Sampean nonton konten saya yang terakhir nggak? Belum. Nah, nonton konten saya juga, Mbak. Sebagai wawasan dan pengetahuan. Silahkan tonton konten saya. Tonton kontennya Miss Yuni juga. Mana yang sampean seneng, mana yang sampean suka. Di situ akan ngasih masukan ke dalam diri sampean. Karena kalau diajak omong, orang pasti maunya didengar. Orang mau mendengar itu nggak mau. Kan repot. Berarti gini kok, kayaknya saya pernah dengar deh kontennya Koko itu minta rekod sama majikan yang lama ini. Nah. Minta yang baik-baik gitu kan ya. Nah. Cara minta majikan yang untuk rekod yang baik itu gimana? Ya bilang, oke. Kan udah interminate, artinya kita majikan itu kan memang udah nggak suka dengan kita. Iya. Kalau dia nggak suka gitu kok. Ya dengerin. Apa kita harus memohon gitu kok? Saya bilang sama sampean ya. Oke, kamu interminate ya. Kamu interminate kan pasti ngasih tiket saya untuk pulang ke Indonesia. Ya kan, tiket saya kan harganya mahal.
Boleh kamu kasih uang saya separuh aja, tapi kasih rekod baik buat saya, biar saya bisa cari majikan lagi. Nanti kalau saya dapat majikan baru lagi, imigrasi telepon kamu. Kalau telepon kamu, sampaikan bahwa saya cuma tidak cocok kerja di tempat kamu, kan gitu aja toh. Ya sampean harus ngomong. Bahasanya gimana? Sampean denger saya ngomong nggak? Perasaan saya ngomong kewenceng ya, Mbak? Halo? Putus kadang. Ya ini udah ada. Udah. Jadi gini loh, Mbak. Ya. Kalau untuk minta rekod baik, kan biasanya kalau sampean pulang ke Indonesia, kan mereka pasti beliin tiket. Ya kan? Iya. Nah, boleh tiketmu kamu ganti uang separuh saja. Ya. Terus, tapi aku cuma minta tolong kasih rekod yang baik. Saya mau cari majikan lagi, saya masih mau kerja di Hong Kong lagi. Iya kan? Kasih rekod yang baik. Iya kan? Setelah kasih rekod yang baik, habis itu nanti imigrasi kalau nelpon kamu, tolong kasih jawaban yang baik. Saya cuma minta tolong aja sama kamu. Sekali lagi. Kan kayak gitu ngomongnya. Halo? Itu pas ngomong minta rekod baik itu harus ada perjanjian juga nggak? Nggak ada. Ya surat release letter itu loh. Surat interminitan itu loh. Oh iya. Kalau enggak ya, pokoknya rekod baiknya itu nah, tuh pokoknya sampean tertulis ngomong. di surat interminate gitu ya, Ko ya. Ya, pokoknya sampean ngomong saja sama dia. Iya. Pokoknya ngomong. Terus sampean release letter atau surat putus kontrak itu bisa diputuskan secara sepihak. Jadi dia itu boleh nulis sendiri ke imigrasi, sampean sendiri juga boleh nulis sendiri ke imigrasi tanpa tanda tangannya dia. Itu boleh. Itu ngebrek kok. Duh. Enggak, saya kasih tahu. Saya kasih tahu, Mbak. Perhatikan saya ngomong. Saya sampean ngomong soalnya enggak konsentrasi kelihatannya. Jadi gini, Mbak. Putus kontrak itu terminate namanya. Kalau putus kontrak itu bisa dari pihak majikan memutuskan sampean, bisa sampean tidak mau dengan majikan itu. Jadi ada dua. Ya kan? Bisa dipahami enggak? Dan tidak harus ada tanda tangan keduanya, itu boleh. Bisa dipahami enggak? Tidak harus ada kesepakatan. Dia nulis interminate, dia nganterin kita ke agent, ada tanda tangan, itu bagus. Sampean sudah muak sama majikan, ndak mau, sampean datang bawa surat break, notice ya, nggak usah notice tapi nggak usah 1 bulan, sampean bawa ke imigrasi, saya mau keluar hari ini juga, dan saya bayar majikan saya, itu juga bisa. Saya mau keluar 1 bulan semenjak surat ini saya bikin, itu juga bisa. Majikan nggak harus tanda tangan. Itu bisa. Ya, paham. Jadi dua sisi, semuanya boleh. Memutuskan sepihak itu boleh. Dalam peraturan itu boleh, nggak ada masalah. Nah, sekarang kan artinya kalau dia menginterminate sampean, ya sudah, interminate. Tapi tolong kasih rekod yang baik agar aku bisa dapat majikan. Dan sampean usahakan ngerekam itu juga. Tapi walaupun itu kembali lagi terserah dari majikan. Kita nggak bisa menghalangi. Di mulut dia iya nggak apa-apa, aku bikin bagus. Ternyata nanti sampean di imigrasi terus bisa sampean nggak turun, ya pulang. Jadi tidak ada garansi dan tidak ada jaminan. Tapi yang penting kan kita sudah usaha. Nah, kebetulan yang kontenku yang baru tadi, yang kemarin, yang baru saya up, itu majikannya ngasih rekod bagus, sehingga 2,5 bulan dia dapat turun visa. Nggak harus pulang ke Indonesia. Kalau yang pulang Indonesia pasti dikasih surat. Amplopannya itu yang orang-orang bilang amplop merah. Itu nggak boleh nunggu visa di Hong Kong. Biasanya disuruh pulang Indonesia, nunggu visanya di Indonesia. Gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi ya sudah, sampean bolak-balik ya, minta doa sama Sang Pencipta, sering istighfar kalau sampean muslim, ya kan? Sebisa mungkin kalau ibadah nggak bisa 5, baru mau tidur bisa ibadah. Kalau sampean punya kamar sendiri, apapun ceritanya didekatkan hatinya. Jadi
Sang pencipta itu cemburu sama sampean karena sampean terlalu mengejar dunia. Jadi terus diingatkan supaya bisa deket sama dia, sama Gusti Allah. Karena masalah hidup itu hanya kayak gitu. Karena kita nggak deket aja, ya sampean tinggal ngerasain bener apa enggak. Kalau kita deket, kita minta pasti dikasih kan. Tapi kalau kita nggak deket, kita minta mana bisa ngasih. Logikanya kan begitu toh Mbak. Ya, jadi sekali lagi dibolak-balikin. Karena hidup yang menjalani sampean, saya cuma bilang kalau sampean bisa tahan, sampean butuh duit ya bertahan. Kalau sampean sudah ngerasa cukup, nggak butuh duit, kok kerja gini-gini amat, ya lakukan hal yang sama seperti sampean di masa lalu. Dipokcoy saja, selesai. Kan simple toh, sederhana. Jadi nggak usah bersedih, meratapnya sama sajadah. Memohonnya dan memintanya sama sajadah. Tapi kalau sampean di interminate dan sampean keluar, boleh datang ke agent saya, nggak ada masalah. Tenang. Nggak usah. Bisa ngebantu saya cari majikan gitu ya kok ya. Iya. Atau nanti sampean bisa datang ke kantor. Misalnya ke kantor Miss Yuni boleh. Ke kantor. Sampean di mana sekarang tinggalnya? Saya di saat ini. Dekat saya rumahnya. Boleh. Omah agak gede-gede itu kelihatannya. Iya memang. Jadi orang kaya cuci mobil juga kelihatannya. Saikung. Orang rumahnya jauh-jauh itu pasti ada mobil. Ya, jadi semangat. Semuanya itu bisa sampean lalui kok. Selama telinga sampean tutupin sama kapas. Orang marah itu capek loh, Mbak. Biarkan dia capek dengan marahnya. Kalau dia udah capek marah kan sampean yang dikeluarin tuh. Selama dia masih teriak-teriak dan marah-marah itu dia masih butuh sampean. Logikanya gitu aja. Tapi kalau dia nggak butuh sampean kan nggak perlu marah, tahu-tahu sampean suruh capye, sampean diantar ke agent kan. Gitu aja. Selama orang masih marah, artinya masih butuh sama sampean. Bisa dipahami nggak? Iya dong. Pikirannya harus positif. Sampean dimarah-marahin, itu berarti dia butuh saya. Kalau dia sudah berhenti marah, pasti sampean diantar ke agent. Di interminate. Itu kayak gitu kuncinya. Selama orang masih mau ngomong sama kita, orang itu masih respon sama kita. Orang itu masih mau sama kita. Orang itu masih peduli sama kita. Kalau udah nggak dipeduliin kayak sampean putus cinta kan udah nggak mau ngubungin dia lagi kan? Asli kalau saya ketika putus cinta itu. Ya. Berarti sampean kan nggak bisa move on kalau kayak gitu. Bener kok. Hah? 2018. Iya, 2018. Duh. 2018 putus cinta. Habis itu gara-gara putus cinta, habis itu maksa diri ke Hongkong. Makanya ya sudah, pokoknya intinya gitulah. Kalau orang sudah tidak butuh, maka dia tidak akan ngajak ngomong. Selama sampean masih diajak ngomong, berarti dia masih butuh sama sampean. Sampean ngajak ngomong sama aku kan, karena sampean kan butuh sama saya kan, bener nggak? Gimana kok? Sampean ngajak ngomong sama saya, berarti kan sampean butuh kan ngomong sama saya kan, bener nggak? Iya. Nah, enggak. Sekarang dengerin gini. Enggak, dengerin ganti. Kalau majikan masih ngomong sama sampean, berarti majikan kan masih butuh sampean, bener nggak? Iya benar. Nah, gitu aja. Berarti sampean itu masih dibutuhkan. Jadi nggak usah kecil hati. Dia masih butuh. Jalanin aja. Penting gajian lancar. Kecuali gajian nggak lancar, kita laporkan. Kan gitu. 4.700 sekian itu termasuk dimaki-maki, dibentak-bentak. 4630. Kenapa? Halo? Halo. Ya. 4730 itu termasuk juga dimaki-maki, dimarah-marah, diteriak-teriakin kayak gitu, bener nggak? Asli mau beneran tuh. Ya, iya itu include. Biasa orang Hongkong kan mulutnya kayak gitu. Yang penting tangannya nggak ikut-ikutan. Kalau tangan-tangan ikut-ikutan ya buktikan. Foto, telepon polisi, terjadi kekerasan. Wah, enak itu.
Bisa kok. Iya kok. Sampean bisa. 2 tahun habis itu bisa. Gak usah dipakai perasaannya. Gak pakai perasaan. Majikan Hongkong gak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan jadinya kayak gini. Sampai nanti ngerengek sama saya. Terus kita tak ajak makan OT-OT atau bakwan. Gitu. Tak ajak makan dadar jagung. Minum kopi. Gitu. Mau nanya kok. Boleh. Seandainya kalau anak-anak yang diinterm ini terusan proses lagi itu ada potongan atau gimana Bu? Ya tergantung PT-nya sampean dikunci apa enggak. Setahu saya setahun atau selama potongan masih nyantol itu data sampean akan di... Saya nggak ada potongan kok. Oh, nggak ada potongan, aman dong. Berapa bulan sekarang? Zero cost. Oh, kosong ya, nggak ada potongan sama sekali ya. Indonesia habis duit berapa? Nggak ada potongan sama sekali. Tapi saya proses dia pakai mesti mengeluarkan biaya juga sih. Berapa? Hah? Keluar biayanya sampai berapa? Ya perkiraan 8 jutaan gitu. Oh, jadi sampean Untuk ngasih... warawiri, Oh, terusan untuk hidup PP. oh ya. Untuk kan medical kalau sekali gratis. Kalau kan saya tuh bertahun-tahun untuk nunggunya karena apa itu virus ini. Jadi apa itu biodata saya mati, terusan menghidupin biodata lagi gitu loh. Saya tanya, gaji sampean berapa sekarang? 4630. Oh, masih kontrak lama ya, masih belum 470. Sampean nggak ada potongan ya, berarti? Wis. Kalau nggak ada potongan ya nggak apa-apa. Kalau mau intermittent nggak ada masalah. Ganti agent, ganti PT. Ganti agent nggak ada potongan juga gitu kok. Kalau ganti agent ya tergantung sampean pulang Indonesia nggak. Kalau pulang Indonesia ya sudah tinggal nanti nego-negoan sama agentnya. Yang penting sampean ada tabungan kan? Ya mudah-mudahan enggak. Ya, sampean ada tabungan kan? Aku sabar-sabarin. Halo? Iya, halo kok. Sampean ada tabungan kan? Ada, tapi udah habis kok. Udah untuk beli tanah. Makanya kalau sampean posisi kayak gini sampean harus punya tabungan. Oke? Iya kok. Kalau sampean mau konflik, sampean harus siap tabungan. Jangan nggak punya duit sama sekali. Kalau sampean konflik nggak punya duit sama sekali, pasti tambah pusing. Halo? Asli kok. Apalagi ini aku ngikut arisan gitu kok. Ya, sudah. Sudah. Jadi itu yang tidak dipikir sama Itu yang teman-teman. buat aku takut. Nah, ya makanya nggak usah ikut aneh-aneh. Duitnya disimpan. Arisanku gimana? Ya iyalah. Sampean pinginnya aneh-aneh jadinya ya wes. Semuanya kan sampean sendiri yang buat. Kegagalan finansial. Itu namanya. Akhirnya jadi panik dan bingung kalau kena masalah. Woi, itu wis sudah umum. Terus akhirnya apa gampang. Ya sudah aku OS terus akhirnya jual diri. Wah, itu juga banyak, Mbak. Oh, aku ditawarin kok sama temenku OS, tapi aku nggak mampu. OS katanya gajinya gede, ditawarkan ini kan gajinya. Iya iyalah sekarang kan open BO, Mbak. Open BO nggak nyampe 1 jam dapat 1.000 1.500 kok. Kerja apaan coba ayo? Ya Allah kok. Loh. Bukan. Bukan. Oke. Emang kalau aku open BO masa calon suamiku tak kasih kok. Loh, enggak, saya kan nggak bilang sampean toh, Mbak. Saya bilang di luar sana. Di luar sana itu sudah menampung anak-anak yang frustasi. Gitu loh. Jadi mereka berkumpul, ayo kita bikin kelompok anak-anak yang frustasi. Ya kan? Pulang malu, enggak pulang. Kalau pulang malu enggak dapat duit, daripada pulang malu enggak dapat duit,
akhirnya ngambil jalan pintas. Itu dia. Loh, aku bilang sama sampean ya, aku nggak naikin di YouTube. Itu anak curhat sama aku, anaknya sakit, bapaknya sakit, nggak punya duit, ya kan? Buka aplikasi, ya kan? Di aplikasi itu aplikasi kencan, terus kencan. Dia keluar dari rumah majikan, durasi 1 jaman belanja gitu kan, karena majikannya baik. Dapat duit 1.500 terus pulang. Jadi keluar sebentar di hotel yang ditentukan, oke, pulang bawa duit, masuk ke rumah majikan lagi, ya kan? Setelah itu dapat kabar anaknya meninggal, orang tuanya meninggal. Terus dia pingsan. Nah, setelah enggak dengerin saya ngomong. Setelah pingsan, HP-nya dibuka sama majikan karena dia pingsan. Kok ternyata ada chattingan open BO. Langsung di-interminate. Ayo, sampean tak ceritani, ayo. Aku apa enggak tambah ceritaku akeh, Mbak? Ojo kok, aku masih gadis kok. Iya, makanya nggak usah apa ya? Makanya sampean bergaulnya sama yang bener. Bergaul sama kita, komunitas YouTuber Hongkong. Cari duit dari bikin konten. Aku ngikutin, aku suka nonton juga. Nah, kayak gitu, Mbak. Atau yang masak-masak, atau yang coba ngaji-ngaji sesekali ikut. Yasinan kayak apa biar adem hatinya. Besok mau nakal lagi boleh. Jadi biar imbang. Bisa dipahami nggak? Oh, ini nih karma ya kok ya. Kenapa? Mungkin karma aku yang dulu. Ya aku nggak ngerti Mbak, yang tahu sampean. Jangan diomongin di sini lah pokoknya. Masa lalu lah sampean jangan diomongin di sini. Yang penting kan kita kan cari solusi buat masa depan. Iya. Masa lalu kan urusannya sampean, apa mau dicurhatin juga masa lalunya? Kok misalnya kalau saya cari majikan dulu gitu kok. Boleh. Untuk jaga-jaga gitu. Kalau saya mau notice gitu ya. Boleh. Saya cari majikan dulu, habis itu baru notice itu bisa ya kok ya? Boleh. Nggak ada masalah. Wong sampean nggak potongan. Iya, saya sabar-sabarin dulu kok. Tapi kalau hati aku udah nyesek banget. Ya. Aku, gitu. Terus satu ya, pesan saya 1. Tabung. Minta rekod. Oh, minta tabungan sama rekod ya? Ya, ditabung. Minta rekod juga ya? Ya, minta rekod yang baik. Kalau bubarnya baik-baik, jangan sambil emosi. Terus punya tabungan, karena hidup di luar nggak gampang, oke? Ya. Iya. Tapi kemungkinan terburuk pulang Indonesia. Kemungkinan terburuk. Kalau sampean ada rezeki, ya sudah bisa turun visa sampean di Hongkong. Dan kok ini udah normal lagi belum sih kok? Normal. Kok masih belum normal kok? Normal. Sudah normal. Yang nggak normal orangnya, Mbak. Aturannya udah normal. Yang nggak normal orangnya. Banyak orang nggak normal, Mbak. Oh. Ya semua orang kan apa aja sih. Lah ya, sekarang udah normal. Intinya harus disiapkan strategi ya untuk masa depan ya. Yang paling penting kunci adalah uang jangan dibuang ke Indonesia semua. Harus sampean sisihkan kalau sampean mau konflik. Jadi sampean siap gitu loh kalau ngajak ribut. Kayak temanku kemarin. Dalam bentuk dolar gitu ya, Bu ya. Kenapa? Dalam bentuk dolar gitu ya. Iya, terus jangan uang cash. Jadi taruh di tabungan. Kan kita nggak tahu bergaul sama teman-teman. Ya, uang cash di tas nanti tiba-tiba hilang, ya kan? Taruh di ATM, taruh di tabungan, buka tabungan. Jadi kalau sewaktu-waktu sampean ada masalah, sewaktu-waktu keluar, sampean kumpul sama anak-anak, misalnya sementara dompet sampean itu nggak ada isinya uang banyak, ya 100, 150. Nanti kalau mau ngambil uang agak banyak ya ke ATM, biar aman. Bisa dipahami nggak? Bisa kok. Terus jangan bergaul sama yang tadi open BO. Enggak.
Tapi juga enak itu cari duitnya. Ngangkang doang dapat enak, dapat duit. Oke? Ya? Syukur-syukur dapat suami bule apa Hongkong. Kan oke. Islam ya, masuk Islam di situ. Boleh. Yang penting jangan mau diajak ngerum. Kalau ngerum itu wis pasti ujungnya ke sana. Ya, kok ya. Oke? Bergaul yang baik ya. Oke. Cari teman yang baik, jangan yang belok. Repot nanti kalau belok. Iya, wah. Wis. Sabar-sabarin dulu, kok. Semangat. Kontak-kontak ya. Semangat lah. Ya wis. Iya. Sehat selalu ya. Buat kokonya ya. Oke, semangat Kayal. Oke. Assalamualaikum, Koko. Ya, Waalaikumsalam. Oke teman-teman, luar biasa, banyak kejadian istimewa. Ya, banyak sekali, tapi ya sudah 49 menit, hampir 50 menit. Saya sediakan waktu buat teman-teman ngajak komunikasi, ngajak debat, ngajak diskusi. Tapi satu hal, jangan larang saya untuk meng-up, karena apa yang teman-teman rasakan itu adalah sebuah pembelajaran buat teman-teman kita yang lain. Dan sebenarnya itu adalah menjadi tujuan dan harapan kami. Sekali lagi, tidak gampang di Hong Kong, tidak mudah bekerja di Hong Kong, butuh mental yang luar biasa, super. Mentalnya harus baja berlapis-lapis agar tidak gampang patah. Sehat selalu buat kalian semuanya. Stay in my YouTube channel dan